Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ini? Islam semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Faqir Ta'zimi, seluruh para habaib, para alim, para ulama, wa nakhussu bidzikr Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar, sahibul majlis wa sahibul ma'had, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Bahliga As-Saggaf, dan syekhi wa ustadi Mas Hamada bin Kiai Haji Abdul Alim Sidogiri, dan seluruh para habaib, para kiai, para asatidzah wa ustadzat kalau ada, tapi sepertinya tidak ada ini, yang sangat Al-Faqir muliakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di sini Al-Faqir diberikan amanah oleh sahibul ma'had, dan insya Allah umat Islam akan setuju terhadap amanah ini. Di sini kita akan sedikit membahas perbedaan umat Islam dan Bani Israel. Nah, jadi yang umat Islam jangan bergaya Bani Israel. Kita itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang mulai ada orang-orang yang mengaku nabinya Nabi Muhammad, ada orang yang mengaku ulamanya ulama Islam, tapi kelakuannya, tapi kerjaannya sama seperti orang-orang Bani Israel. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ini kita pelajari perbedaan umat Islam dan Bani Israel. Pertama, apa perbedaan umat Islam dan Bani Israel? Yang pertama, ciri-ciri Bani Israel disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Yasma'una, mereka mendengarkan, memahami firman Allah, paham. Mereka paham firman Allah. Bahkan kitab ulama mereka tahu. Kitab suci mereka bisa. Tetapi kerjaan mereka yuharrifuna amma wadi'ihi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dirubah-rubah pemahamannya, dirubah-rubah tulisannya, dirubah-rubah konteksnya. Itu ciri-ciri umat Bani Israel. Kita jangan sampai seperti itu. Kita kalau kitab ulama mengatakan haram, jangan bilang halal, bahaya. Kalau kitab ulama sudah bilang halal, jangan bilang haram. Apalagi dipindah-pindah, bahkan dirubah konteksnya. Sekarang mulai ada, saudara, orang yang berani mengutip-ngutip pendapat ulama untuk kepentingan pribadi, untuk mencari viewers. Orang Pasuruan tahu viewer ya? Tahu? You understand? Viewers, cuma nyari pengikut. Ada itu di dekat rumah saya, namanya Partai Wong Iri. Di dekat rumah saya, Partai Wong Iri. Ada. Dengan sifat ini merubah isi kitab-kitab orang soleh. Alasannya apa? Kita adalah pribumi. Setahu saya, yang disebut pribumi di dalam Al-Quran adalah orang-orang soleh. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Yang berhak mewarisi bumi Allah ini adalah orang-orang soleh. Kalau orangnya soleh, boleh mengaku pribumi. Karena ini adalah ardullah, ini adalah bumi milik Allah. Kalau dia melakukan apa yang Allah perintahkan, keren. Melakukan apa yang ulama jalankan, keren. Ngaku wo sopo siro kabeh, gak apa-apa. Orang soleh. Karena annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Apakah kemudian semuanya ini adalah imigran? Iya, kita ini sebenarnya imigran.
minan nar. Kita kalau gak dompleng ke orang soleh gak bisa, Pak. Kita ngandalkan sholat zuhur kita jam 2. Alasannya waktu sholat dalam kitab Fathul Qorib itu wujuban muwassa'an. Ada dalilnya, Pak. Ada dalilnya orang sekarang ini. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam dikunci di dalam kamar berdua dengan Zulaikhah, beliau bilang qala ma'adzallah. Aku takut kepada Allah, berlindung kepada Allah. Kalau saya dikunci dengan orang cantik di dalam kamar berduaan, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Ada dalilnya. Cuma bedanya beliau nabi, saya geblek gitu loh. Nah, sekarang zamannya kayak gitu, Pak. Bani Israel apakah tidak faham kitab Allah? Waktu Musa mendapatkan Taurat di Gunung Sinai, lalu sahabat Nabi Musa menunggu di bawah. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 laylah wa atmamnaha bi 10. 40 hari sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, beliau berpuasa 40 hari. Puasanya gak buka, gak sahur, Pak. Gak buka, gak sahur. 40 hari. Siapa? Nabi Musa. Setelah itu, setelah Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, disampaikan kepada umatnya, dipahami oleh umatnya, bukannya dijalankan malah dirubah isinya. Dan ingat, ciri-ciri Bani Israel yang paling tegas di dalam Al-Quran, mereka suka merubah-rubah paham, merubah-rubah isi konteks kitab suci atau bahkan tulisan orang-orang soleh di zaman dulu. Ada nggak sekarang? Ada. Bahkan lebih parah sekarang, Pak. Sekarang lebih parah. Sekarang bukan hanya kitab ulama yang dipreteli, bukan hanya kitab ulama yang dirubah, ulamanya dilawan sekarang. Kacau tidak? Kacau tidak? Ulamanya sekarang, Pak. Saya ingat dulu waktu di pesantren, kalau mendengarkan pola Ibnu Hajar itu taslim saya, Pak. Sekarang Imam Ibnu Hajar gak ada wibawanya sama sekali di 2025 ini. Kenapa? Karena lawannya Hajar beneran, Pak. Begitu. Lawannya Hajar sekarang itu. Maka ketika kita menghadapi orang seperti itu susah. Bayangkan Rasulullah sampai menyampaikan, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap ada nabi yang diutus ke Bani Israel, dibantai oleh Bani Israel, bahkan dibunuh, maka Allah ganti nabi lagi. Harus sekelas nabi yang dakwah kepada mereka. Nabi pun dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibantai. Sekarang bukan kitabnya yang dirubah, ulamanya dilawan. Bahkan andaikan ulama sedunia sepakat, gak dianggap, ditolak. Saya punya kitab besar, namanya kitab Syadzaratul Dzahab. Ditulis oleh Al-Imam Ibnul Imad, bukan orang sana, Ad-Dimashqi. Ibnul Imad Al-Hambali Ad-Dimashqi. Di dalam kitab itu tertera, ada seorang sahadah ulama terkenal bermarga Al-Idrus. Al-Idrus. Nah, kalau sekarang sudah kira-kira 3, 4 atau 5 abad yang lalu, ada sekelompok orang soleh yang berhasil mengislamkan jutaan orang di tanah Jawa, disebut Wali Songo. Wali Songo itu adalah orang-orang soleh, alim, alamah, dan berhasil berdakwah melawan orang kafir. Jadi lawannya Wali Songo dulu itu orang kafir. Bedanya kalau Sunan Kalijogo wayang menjadi dakwah Islam sampai banyak umat kafir masuk Islam. Yang sekarang bukan pengikut Sunan Kalijogo, sekarang itu pengikutnya Sunan Jogo Kali. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Enggak sama. Dulu lawannya orang kafir, bisa masuk Islam. Ada sekarang namanya Partai Wong Iri. Di dekat rumah saya di sana, di Probolinggo. Ada. Itu ciri-cirinya. Sampai nasabnya Wali Songo diganti-ganti 5 kali lebih, Pak. Ada yang lewat tol, ada yang lewat Pasuruan, ada yang lewat. Gak ketemu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Mangkana mustannan falyastanna biman qad mata,
Fa innal hayya la ta'manu alaihil fitnah. Kalau mau ikut ulama yang sudah wafat, karena yang hidup belum aman dari fitnah. Jadi kalau ada ulama zaman sekarang, ada kiai, ada ustadz di zaman sekarang, kalau pendapatnya bertentangan dengan ulama-ulama yang sudah wafat, berarti pasti dia dernyelader, kata orang Madura. Dernyelader, tahu dernyelader, Pak? Pasti gak beres. Kalau ada ulama, ada ustadz, pendapatnya kok gak sama dengan kiai-kiai dulu, pasti gak beres. Tadi Habib Omar sempat menyinggung tentang kuburan. Ini saya bawa kitab. Ini bukan jimat, Pak. Kitab. Karena kemarin ada yang ngaku-ngaku saya adalah cucunya Kiai Syekh Nawawi Banten. Ini saya bawa kitabnya. Karya Syekh Nawawi Banten. Namanya kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Apa kata beliau tentang masalah kuburan? Ini hukum fikih. Hukum fikih. In kanatil ardu mamlukatan au mubahatan kal mawati wa kuriha bina'un lahu ayil qabri au alaihi au tajsisuhu au tabayyiduhu bin nuratil bayda wala ba'sa bi tatyinihi. Jadi kuburan kalau tanahnya milik pribadi atau tanahnya adalah tanah yang berhukum mubah seperti kalmawati, tanah ihyaul mawat, tanah yang enggak ada pemiliknya, tanah mati, maka hukumnya makruh dibangun atau dihiasi. Hukumnya makruh. Nah, ila angkol wastafna ba'duhum kuburul anbiya. Sebagian para ulama mengecualikan kuburan para nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan kuburannya orang-orang soleh, wanahwihim, dan semacamnya. Walau kana biqubbatin li ihya'i ziyarati wa tabarruki bihim. Kalau kuburan orang soleh, kuburan auliyaullah, kuburan seorang waliullah, kuburan orang yang mati syahid, maka boleh dihiasi. Tujuannya li ihya'i ziyarah, menghidupkan ziarah agar orang-orang tenang ketika berziarah, sejuk hatinya, tidak kotor tempatnya, dan lain sebagainya. Wa tabarruki bihim, dan orang-orang bisa bertabarruk kepada makam tersebut untuk niat tabarruk. Jadi ke makam itu niatnya ada kalanya tabarruk, ada istighatsah, ada tawassul, ada wasithah. Bukan ke kuburan itu ngebongkar kuburan, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah, coba kita cek dari dulu. Ketika ada paham-paham sesat Wahabi muncul di Indonesia, yang ada di paling depan siapa? Kita, Ahlus sunnah. Ketika ada paham-paham orang Syiah misalnya, yang sesat dan menyesatkan, siapa yang di paling depan membantai pemikiran mereka? Kita, Ahlus sunnah. Ada di mana mereka? Datang-datang ke kuburan bukannya tabarruk, tawassul, istighatsah, malah ngebongkar kuburan. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Bagaimana pendapat para ulama hukum membongkarnya? Ini ada Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah, kumpulan pendapat fatwa dari ahli fatwa yang ada di Mesir, bukan di Yaman ini ya, Mesir. Kan mereka kan anti kan? Mesir, langsung rumahnya Fir'aun yang saya cari ini. Kalau nggak mau. Gimana kata Darul Ifta Al-Misriyah? Wa qad harramal islamu intihaka hurmatil amwat. Wa qad harrama, dan telah mengharamkan, haram, al-islamu Islam, intihaka hurmatil amwati, pelanggaran-pelanggaran pada kehormatan orang-orang yang sudah wafat. Haram. Hukumnya haram. Fala yajuzu at-ta'arrudu likuburihim bin nabshi, maka tidak boleh. Fala yajuzu bermakna haram, maka haram melakukan tindakan seperti menggali atau merusak kuburan umat Islam atau kuburan-kuburan yang lain. Pernahkah kita mendengarkan sebuah riwayat ulama membongkar kuburan? Ada? Mau dari ulama Ahlus Sunnah ataupun di luar Ahlus Sunnah, kecuali satu. Dalam fakta sejarah, yang biasa bongkar-bongkar kuburan adalah orang-orang Wahabi. Kuburan sahabat diratakan, kuburan aulia ilah di Mekah dan Madinah diratakan. Siapa? Orang-orang Wahabi. Nah, sekarang ada sebuah partai apa tadi? Nah, ngikut-ngikut jejak langkah ini, jejak langkah orang-orang Wahabi. Bedanya mereka lebih parah. Kenapa saya katakan lebih parah? Bayangkan Pak, mereka minoritas Pak. Minoritas berani kurang ajar. Kita sebenarnya kan bukan takut.
Kita cuma gak ada komando. Kita cuma gak ada komando, Pak. Coba ada yang ngomandoin itu berangkat, saudara. Berangkat. Berangkat kemana, Pak? Makanya kalau angkuh itu jangan angkuh kepada sesama umat Islam, rugi. Anda angkuh kepada sesama umat Islam itu dosa. Kalau Anda angkuh kepada orang-orang kafir, niat saja Anda dapat pahala, Pak. Anda dapat pahala. Anda niat saja pengen berangkat ke Israel, ingin membela saudara kita yang di Palestina, niat saja dapat pahala. Tapi kalau Anda angkuh kepada sesama umat Islam, niat saja itu sudah bermasalah hatinya, Pak. Itu sudah bermasalah. Kalau memang angkuh, datang ke Israel, dijamin tahlilan Anda, Pak. Tahlilan kalau nyampe ke sana. Orang Israel tidak ngerti kamu keturunan siapa. Kemarin ada yang saya hormati, maaf saya dari Al-Husaini, ini yang datang dari Al-Hasani. Husain orang mana, bro? Orang Pojontrek. Enak saja. Kemarin padahal yang mereka gaung-gaungkan itu kan, tidak boleh dikit-dikit ngaku-ngaku, harus mengutamakan ilmu kan, itu yang digaungkan kan. Kenapa sekarang mereka dikit-dikit Al-Husaini, dikit-dikit Al-Hasani? Lama-lama Abu Jahali nanti. Karena ada ciri-cirinya gitu loh. Nah, li'anna hurmatal muslim mayyitan ka hurmatihi hayyan. Kehormatan orang yang mati sama seperti yang hidup. Yang mati sama seperti yang hidup, sama. Kalau kita menganiaya orang yang hidup, maka tidak boleh kita menganiaya yang ada di kuburan. Jadi kemuliaannya sama. Fa'idha kana sahibul qabri min awliyaillahi ta'ala as-salihin, kalau yang di makam itu adalah waliullah yang saleh, fa innal i'tida'a alaihi binabshi qabrihi aw izalatihi takunu ashadda hurmatin wa a'zama jurman. Kalau yang ada di kubur adalah orang saleh, adalah waliullah, lalu dibongkar, dihilangkan kehormatannya, dihinakan kuburannya, maka dosanya jauh lebih besar. Jauh. Nah, wajibu 'alal muslimin. Nah ini, gimana kalau ada orang-orang seperti itu? Wajibu 'alal muslimin, wajib untuk seluruh umat Islam ayyakhudhu 'ala yadi man tusawwilu lahu nafsuhu intihaka hurmatil amwat wa bi khassatin auliyaillah as-salihin. Wajib kita mencegah. Ada istilah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Berarti seharusnya sekarang itu kita wajib mencegah. Kita sudah tahu partainya, kita sudah tahu orang-orangnya, kita sudah tahu ketuanya, kita sudah tahu pendirinya. Kita harus cegah itu. Jangan sampai banyak itu. Kenapa? Bahaya. Kalau dulu Rasulullah itu ngajari minadz dzulumat ilan nur, Pak. Bukan minan nur ilaz dzulumat. Bagaimana? Wajib kita mencegah khususnya makam-makam aulia Allah min ahlil baiti wa ghairihim, baik dari kalangan ahlul bait keturunan Rasulullah atau dari kalangan selain ahlul bait. Kalau yang dimakamkan orang soleh, maka kita harus tegas, kompak, saudara. Siap kompak? Siap membela orang soleh? Siap membela para ulama? Sallu ala nabi. Kenapa kita kok harus mencegah? Khususnya orang-orang soleh makamnya. Kenapa? Kata para ulama, fa innahum maudi'u nadharillah ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi pusat perhatian Allah. Orang soleh adalah orang yang menjadi pusat perhatian Allah. Bayangkan di awal tadi saya mengatakan yang pantas mengaku pribumi adalah orang-orang soleh. Mereka lah orang yang diperhatikan oleh Allah, maka kita wajib memperhatikan orang-orang yang diperhatikan oleh Allah. Wajib. Kemudian, wa manalahum bisu'in wa au'adhan. Barang siapa yang menyakiti, tidak menghormati, bahkan menghilangkan kehormatan mereka, mencaci, memaki dan lain sebagainya, faqad ta'arrada li harbillahi azza wajal, berarti sama dengan mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya yang kemarin dilakukan itu bukan ngajak perang umat Islam. Yang membongkar-bongkar kuburan itu bukan ngajak perang umat Islam hakikatnya, tapi ngajak perang kepada Allah. Man kada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Itu sudah nas. Semua kayaknya kalau memang mereka itu tahu pendapat para ulama, bisa baca kitab, bisa. Nyatanya kan enggak.
Namanya saja yang ngebas, suaranya ngebas tapi nggak ngebas sama sekali ilmunya. Hanya ngebas suaranya saja ternyata. Buktinya semua yang mereka lakukan selalu bertentangan dengan para ulama. Makanya dan ciri-ciri kedua umat Bani Israel di dalam Al-Quran itu apa Pak? Ciri-ciri umat Bani Israel yang kedua, selain mereka berani mengganti hukum Allah, yang kedua yang paling fatal dari mereka adalah mereka berani menentang aturan-aturan Allah. Bukan hanya kitab, ditentang secara terang-terangan. Pernahkah mendengar Bani Israel yang menjadi kera Pak? Kunu kirodatan khasiin, pernah dengar Pak? Kok kayaknya tidak pernah hatam Al-Quran di sini nih. Gak pernah dengar ayat kunu kirodatan khasiin Pak? Pernah ya? Nah, Nabi Musa itu di dalam tafsir At-Tabari, Nabi Musa itu awalnya diwajibkan sholat Jumat. Awalnya wajib sholat Jumat. Karena waktu di sholat Jumat itu rezeki banyak, umat Bani Israel bernegosiasi dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kalau Jumat itu rezeki banyak, banyak ikan, banyak rezeki. Coba kamu tawar kepada Allah. Gimana kalau kita ganti sholat Sabtuan saja? Mau ganti Sabtu Pak? Coba tawar kepada Allah, negosiasi. Karena Nabi Musa jabatannya kalimullah, dinegokan oleh Nabi Musa. Karena hari Jumat alasannya banyak rezeki. Apakah diterima oleh Allah? Diterima Pak. Yang awalnya wajib sholat Jumat dipindah jadi hari Sabtu. Namanya hari Yaumus Sabat. Makanya ibadahnya orang Yahudi sampai sekarang namanya Yaumus Sabat, hari Sabtu. Itu hasil tawar-menawar. Lalu Allah ganti dari rizki yang aslinya banyak di hari Jumat, diganti di hari Sabtu oleh Allah. Diganti di hari Sabtu. Apakah kemudian mereka gak sholat? Gak sholat ternyata. Tetap gak sholat Pak. Rizki yang aslinya banyak di hari Jumat oleh Allah diganti hari Sabtu. Akhirnya apa kata Allah dalam Al-Quran? Kunu kirodatan khasiin. Ada nggak umat yang seperti itu sekarang Pak? Ada. Yang seperti itu ada. Sudah ulama tidak diikuti, orang soleh ditentang, pengajian dibubarkan, makam dibongkar, ngaku-ngaku cucu Nabi. Bayangkan, genep Pak. Genep. Saya teringat kalimat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pernah mengatakan begini, dengan bahasa Ibrani, Aramaik, bukan Suryani, bukan. Saya tidak paham kalau Suryani. Aramaik, Nabi Isa itu bahasa aslinya Aramaik. Beliau mengatakan suatu saat setelah setelahku datang, ini perhatikan ya, setelah, kalau bahasanya di kitab ini bukan Nabi, tapi roh kebenaran. Setelah roh kebenaran datang setelahku, maka nanti ada sosok yang bernama, dalam bahasa Aramaik bernama Daggale. Daggale. Kalau bahasa kita, Dajjal. Ciri-ciri Dajjal adalah datangnya Dajjal berarti datangnya Imam Mahdi. Yang memerangi Imam Mahdi adalah Dajjal. Imam Mahdi adalah dzurriyyatur Rasul. Yang memerangi dzurriyyatur Rasul berarti adalah, sampean yang ngomong ya, bukan saya. Hati-hati Pak, hidayah itu mahal. Hidayah itu tidak. Nabi Isa juga pernah mengatakan sama seperti Rasulullah sampaikan, tuba liman amanabi walam yaroni. Itu juga pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Berbahagialah mereka yang tak pernah melihat aku tapi mereka beriman kepadaku. Sehingga iman harganya mahal, tidak bisa dibeli. Orang yang bisa baca kitab sehebat apapun alfiyahnya tapi nggak dapat hidayah dari Allah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang ada di sini dilindungi akidahnya oleh Allah, dijaga hatinya oleh Allah, selalu didekatkan dengan orang-orang soleh, selalu didekatkan dengan orang-orang yang alim, amil, dan selalu hati kita, keluarga kita, tetangga kita, semuanya dijaga dari akidah yang sesat dan menyesatkan. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan agar bisa menjadi perhatian kepada kita selanjutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.